Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, pada kali ini saya akan cerita tentang pendakian di Gunung Lawu. Dulu pada tahun 2009 saya bersama 3 orang teman mendaki, tapi bukan lewat jalur pendakian, melainkan lewat Sragen, dimana kita memang waktu itu tidak ada persiapan untuk mendaki dan tidak ada niat untuk mendaki ya. Cuman waktu kita jalan tiba-tiba pengen daki gunung. Di Sragen itu kita melewati 2 bukit, itu bisa sampai ke Gunung Lawu. Tapi belum sampai ke Gunung Lawu sudah ada insiden guys. Jadi teman saya yang dari Kediri itu hilang. Nah, gimana ceritanya? Berawal dari tahun 2009 saya bersama 2 orang teman saya, Daud dan Rizkan, itu kita ngobrol cangkruk di Gresik. Di Gresik tepatnya di makam Sunan Prapen. Kita ngobrol, lalu kita kok pengen jalan ke Gunung Lawu gitu. Penasaran. Jadi berangkatlah kita dari Gresik ke Gunung Lawu. Itu kita lewat jalur Pantura. Itu kita tidak bawa bekal guys. Yang namanya kita ngembara ya, cuman bawa baju, sweater sama sarung. Baju, sweater sama sarung sama tas. Tidak bawa perbekalan apa-apa, kecuali makan pun dikasih orang waktu itu ya. Kita itu jalan kepingin ke Gunung Lawu, kita nunut trailer truk itu arah Pantura sampai ke Paciran. Dari Paciran kita muter lewat Alas Bojonegoro kalau nggak salah. Akhirnya kita sampai ke Cepu. Singkat cerita kita sampai ke Sragen. Nah dari Sragen itu kita kurang lebih perjalanan itu seminggu guys, Gresik ke Sragen. Karena kita jalan kaki kalau ada tumpangan ya numpang, kalau tidak ada jalan, nanti istirahat di masjid, istirahat di makam wali, kayak di Sunan Derajat, Sunan Bonang gitu ya. Dan terus kemudian sampai Sragen kita tanya orang, akhirnya kita dikasih tahu lewat jalur bukit pokoknya. Akhirnya kita itu naik lewat pedesaan, pokoknya desanya namanya Topati ya, saya ingat desanya Topati. Sama kalau di seberang bukitnya itu desa Bayanan. Jadi kita naik waktu itu jam 10 malam, kita hanya bawa senter cari korek, 3 orang itu senternya korek 1. Kita bawa air minum sama cemil-cemilan, roti dan lain-lain, beras sama minyak gas, tapi tidak bawa alat untuk masak, lupa, memang tidak ada ya. Beras itu dikasih orang, minyak gas dikasih orang juga, dan dikasih orang uang 50.000 itu. Ada orangnya daerah Desa Masaran. Kita naik, kemudian habis naik jam 10 malam baru naik, belum sampai mungkin dapat setengah jam itu hujan deras sehingga kita tidak bisa lanjut perjalanan. Kita berhenti cari, kebetulan ada kayak tempat di situ kan, kita jalan hutan pinus itu ada kayak tempat persinggahan, tapi ya enggak ada apa-apanya, hanya ada yup-yupannya aja kayak rumah-rumahan gubuk.
Alhamdulillah ada itu, kita di situ sampai hujan reda, kita tidur malam di situ. Tidur just bawa celana, kaos sama sweater sama kumpulan sarung itu aja. Nah, alhamdulillah tidak ada apa-apa. Kemudian jam 3 subuh itu teman saya mimpi katanya di atas anak Gunung Lawu ini ya, itu ada makam 10 makam kuno, makam lawas, itu ada 10 katanya seperti itu. Terus dia terbangun bilang sama kita, lalu lihat nanti aja lah benar apa enggak mimpinya, kan namanya mimpi. Kita naik ternyata sampai puncak kaki gunung pertama itu ya, kan melewati 2 bukit kaki gunung itu ya. Saya bilang gunung ya agak tinggi ya, memang tinggi sepenanggungan itu 2. Jadi kita naik itu puncak sendiri, ternyata benar ada makamnya guys. Makamnya itu 10, dan saya lihat makamnya seperti makam zaman kerajaan Majapahit. Saya nggak ada dokumentasi karena dulu 2009 kami ini mengembara, nggak bawa apa-apa, HP itu jadul hitam putih, HP merek Cina itu hitam putih, apa lupa sih. Itu saya aja yang punya, 2 orang enggak punya. Kemudian jadi tidak bisa mengabadikan, tapi kalau tempatnya saya masih ingat itu. Kemudian ini makam apa ini, 10 orang, dan ada pohon besar. Makamnya itu sampai nembus ke bawah pohon. Jadi saking tuanya makamnya, lebih tua dari pohonnya ternyata. Pohon itu pun saya lihat sudah pohon tua, tapi makamnya lebih tua. Di situ kita nyampe situ setengah 5 pagi, sekitar jam 5 pagi. Kita bisa lihat puncaknya Lawu sudah terlihat. Kemudian kita lihat masih melewati 2 bukit lagi harus sampai ke sana. Pokoknya ini jalur yang tidak ada di jalur Cemoro Sewu, Cemoro Kandang. Tidak ada, ini ngawur ini. Kita mau naik sekendak hati aja. Akhirnya tidak tahu kenapa kita di situ kan, pohonnya kan, pohon di makam itu kan lubang kan, besar lubang, buat orang 3 cukup. Kebetulan kita kan bertiga, kita masuk ke situ, nyantai-nyantai, kita makan cemilan, minum. Akhirnya sampai sore kita kehabisan air, jam 3 itu kehabisan air. Kita cari air, itu melewati 1 bukit lagi, nyampe lah Desa Bayangan, pemandian air panas Desa Bayangan itu ya. Setelah nyampe situ, kita ada uang 50 kan, kita cari warung makan nasi pecel. Kemudian kita tanya sama orang penjual pecel, itu sudah tua, "Mbah, itu di atas sana kok ada makam apa itu kok tua makamnya, kayak zaman kerajaan?" Mbah itu bilang, "Dulu itu makam angker, tuh orang sini menyebutnya Punden Kelir." Punden Kelir itu apa, Mbah? Punden dulu itu seorang dalang wayang, atau Kelir itu kan wayang dalang yang semuanya kru-krunya dalang di situ dan meninggal semua di situ. Nah, banyak harta karunnya itu ikut terpendam sama makamnya, dan juga banyak yang tercecer dibuat rebutan sama orang-orang, ceritanya gitu. Singkat cerita, setelah makan kita balik, kita bawa air minum, kita balik bertiga. Kita balik sampai situ itu 5:30 maghrib, sudah mau adzan maghrib.
nyampe kembali ke punden tadi, karena barang kita di situ semua guys, tas sama beras, jerigen, semuanya di situ semua. Sama bawa kardus itu buat alas tidur. Lalu kita ke situ semalam di situ. Kita tidur di samping kuburan guys. Jadi kuburan 10 itu kan sudah di dalam itunya pohon tadi bertiga ya, sambil tidurnya sambil duduk gini karena nggak bisa buat selonjoran, sambil duduk. Tiba-tiba kita bangun pagi itu kita mau masak, nggak bisa, ada beras, ada gas, tapi tempat untuk masak nggak ada. Perbekalan roti habis. Tinggal cemilan kecil. Terus waktu kelaparan itu kan jalan naik kan setapak, itu masih rumput alang-alangnya itu masih segini-gini guys. Di puncak sendiri itu masih segini-gini di makamnya. Terus di makamnya itu ini rumputnya panjang-panjang. Tiba-tiba pagi-pagi jam 5, setengah 5 ada krusek. Saya pikir hewan. Jadi kita siap-siap bawa pentungan, bawa kayu, bawa batu. Ternyata orang guys. Orangnya tadi aneh, orangnya kayak orang gila, kayak orang gembel. Nggak pakai baju, celana pendek, rambutnya gimbal, bawa pohong, ketela itu pohong, satu jebolan ini, masih pohong mentah, masih ada kulitnya, kayak bekas habis jebol itu. Jarinya lili dimakan kalau lapar. Oh matur nuwun Pak, terima kasih Pak. Setelah kita terima, kita tidak mikir ya ini dari mana tidak mikir, langsung kita buat api, kita bakar. Setelah makan, Rizkan makan duluan sama teman-teman. Rizkan itu berubah, tiba-tiba kayak orang diem, pelong matanya merah, mendelak, kayak melotot ya. Lah saya mau makan, itu dimarahi dan sudah tidak menyebut nama saya. Hei kamu jangan makan. Wah ini kok aneh gini kan, sikapnya itu ketus, jahat tapi diem, cuma lola kayak orang orang linglung, tapi orang yang kosong, tapi orang kayak orang kesurupan, tapi nggak ketara kesurupannya itu. Tuh apa enggak lemangan, pokoknya kamu jangan makan gitu kan. Saya ngalah, saya makan cemilan. Waktu Rizkan lengah saya baru makan. Kemudian saya kencing, dimarahin, jangan kencing di tempat ini, kencing di sana jauh, jangan di tempat ini. Kencing dimarahin, kencing di mana lagi, itu kita di atas gunung, jauh ke bawah kan jauh. Itu sudah aneh. Singkat cerita, sekitar siang kita turun lagi, turun nggak enak awalnya, sudah kita ajak turun. Nah maghrib kita balik lagi guys. Nah sebelumnya itu Rizkan itu kayak sebelum kayak kesurupan itu dia ngekir makam. Jadi makam dia kira-kira, tak bilang mau diapakan, mau saya gali. Loh ngawur ya, itu kan makam keramat, ini kan makam lama, katanya Mbak tadi banyak harta dipendam di sini, siapa tahu ada pusaka atau apa. Oh ini sudah setelah bongkar itu, nah itu baru terjadi bongkar. Habis bongkar kan apa itu namanya, makan apa namanya,
habis bongkar-bongkar itu besok paginya sih, yang bongkar-bongkar sekarang besok paginya baru dikasih ketela itu baru kayak orang kesurupan. Jadi makam sudah terecer-ecer, nggak tahu sekarang gimana, itu belum dikembalikan. Habis itu kita turun, kita naik lagi, niatnya mau ambil perbekalan yang di atas. Ternyata kita jalan bareng, jaraknya enggak jauh kok, paling 100 meter enggak salah, enggak sampai 100 meter mungkin. Berapa meter ya, 50 meter mungkin. Kita jalan bertiga, ini Rizkan ngincik gini loh, kok di atas Rizkan sampai atas, kita sampai atas, tiba-tiba Rizkan hilang, nggak ada jejaknya. Bajunya masih di situ, tasnya di situ, hilang kemana anak ini? Ke semak-semak enggak mungkin, ngapain, situ jurang. Kita tunggu sampai malam enggak ketemu. Di malam hari teman saya Daud dilihatin sosok besar, matanya merah, tingginya itu sepohon, kurang lebih hampir 25 meter, sama orang kurus tapi tinggi juga. Sambil ngereng gitu. Daud ketakutan, saya juga ikut bingung, tapi saya tidak dilihatin, cuma Daud saja. Akhirnya kita kebingungan, kita lari ke bawah. Orang itu terus ngikut terus. Akhirnya kita turun itu masih kayak diikuti, gelebet itu, pokoknya awalnya merinding, nggak enak. Kita mampir ke warung, jual baras tadi, kita tukar sama rokok, makan dan minum. Akhirnya kita pergi ke rumah salah satu tokoh di situ lah. Pergi tanya, Pak, teman saya gini. Nah, itu mulai dicari. Kebetulan dia kan kepalanya yang jaga hutan pinus. Anak buahnya suruh nyari, kita tunggu 3 hari nggak ketemu guys, nggak ketemu. Nah, sebelum itu ketika saya nyampe rumahnya toko tadi, tiba-tiba ada mendung dari atas gunung datang, ngempel kayak kabut hitam itu, tapi tidak banyak ya, hanya sebatas rumahnya orang toko tadi. Di situ jadi angin puting beliung. Di rumahnya toko tadi perkarangannya digulung angin puting beliung sampai rusak semua, itu kandang ayamnya, tanaman-tanamannya rusak semua. Akhirnya beliau bilang, sudah, nanti kita yang nyari, sekarang kamu pergi, kami tidak ngusir. Dibawain, dikasih uang 300-an, dikasih minum, dikasih rokok, disuruh pergi. Karena beliau punya keluarga juga, kita pergi. Itu hanya berselang 2 menit angin itu, kemudian hilang, bentuk awan hitam lagi. Awan hitamnya balik lagi ke gunung, cuaca panas lagi guys. Itu aneh sekali. Dan Rizkan belum ketemu juga, nggak tahu. Akhirnya kita pulang, diserahkan ke Pak toko tadi yang nyari. Nah, kemudian kita juga balik, kita naik jalan kaki dari Masaran itu ya, dari Masaran sampai ke melewati hutan hutan Ngawi. Itu kita tidur di musola dekat hutan itu guys. Kita izin tidur di situ, kita bilang kalau kita ini pengembara Pak, minta tolong nginep semalam. Dipersilakan. Tiba-tiba malam datang warga-warga
ngasih makanan, ngasih minuman, ngasih kopi, ngasih rokok, diistimewakan kita. Masya Allah, orang-orang situ orang Mantingan guys, orang Mantingan itu Masya Allah. Setelah itu kita tidur, paginya kita jalan lagi sampai ke stasiun Caruban. Nah, dari stasiun Caruban kita naik kereta ke Ampel, dari Ampel kita balik ke Gresik. Dari Gresik itu kita masih kayak diikuti sosok besar tadi. Nah, di situ ada seorang yang pinter ya, namanya Mbak Soleh. Itu memang dia ahli spiritual. Kita dibilangi, lihat itu kondion, dari mana kamu? Gunung Lawu Mbah. Pantesan kono sing ngindili, tapi nggak esok nyedek, nggak berani memungkinkan kita ada di makamnya mandi juga. Ada penjaganya juga. Wis gini nih, kamu mandi yo di telaga, mandi di telaga. Setelah mandi suruh ke makamnya Sunan Giri, baca Al-Ikhlas di sana 100 kali, ya suruh sholat 5 waktu selama 7 hari. Setelah itu saya merasa kayak badan enteng. Awalnya berat, awalnya itu marah, gampang marah, dikit-dikit pengen marah, dikit-dikit pengen marah. Setelah itu sudah netral, kayak enggak ada yang ikuti lagi. Nah, kemudian setelah berselang, saya musyawarahkan 2 tahun, saya pulang saya kerja. Nah, pada waktu itu ada teman saya nikah, dapat orang Solo. Kebetulan kan lewat Mas Hanan, lewat desanya si tokoh tadi, saya mampir guys, saya tanya, gimana Pak? Loh kamu? Iya saya Pak. Oh ya, masuk. Gimana Pak Rizkan kelanjutannya? Belum ketemu guys ternyata. Jadi waktu itu 2009 sampai 2012 itu belum ketemu, dan sampai sekarang belum ada kabar sama sekali. Dan si toko itu juga belum kontak sama sekali, kemungkinan hilang dan belum ketemu. Nah, mungkin kalau ada yang melihat ini, dia warga Kediri, namanya Rizkan, atau ada yang kenal, atau ada yang melihat, atau sudah kembali atau belum, ya mungkin tolong dikasih tahu di komen. Karena kalau sampai sekarang udah berapa tahun, 9, 10, 11, 12, kurang lebih sudah 15-16 tahun ya, belum ada kabar guys. Dan dinyatakan hilang waktu itu sudah, karena 4 tahun mulai 2009, 10, 11, 12, 3 tahun itu tidak ketemu. Toko tadi nyari tidak ketemu, keluarganya tidak tahu di mana, karena dia musafir, cuman KTP-nya Kediri. Pernah dilihatin ke saya, tapi kan dibawa sama dia KTP, tidak bisa ngubungin keluarganya. Dia juga gimana, mau batangnya tidak ada, hidup atau sudah tidak ada, itu tidak tahu sampai sekarang guys. Ceritanya begitu. Itu di Bonden Kelir, kaki Gunung Lawu. Jadi kalau mau ke Gunung Lawu masih melewati 2 gunung lagi, baru nanti kita naik ke Gunung Lawunya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya banyak lagi cerita-cerita mistis, karena saya perjalanan itu 2 tahun mengembara, dan memang khusus ke makam-makam keramat atau ke tempat-tempat keramat. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.